Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Dwi Chandra dengan NIM A01125025 dari kelas TPFB angkatan 2025. Baik, saya akan mengerjakan soal dari Bu Nur Hanifah. Yang pertama, membuat diagram batang vertikal. Urutkan data yang terbesar ke yang terkecil. Baik, ini data terlampir data mentah. Kita jadikan tabel terlebih dahulu. Insert, kita jadikan tabel. Oke, di sini kita tambahkan jumlah produk terjual bulanan. Baik, yang di sini kita pakai zoom, kita tarik enter, dan kita Ctrl A, kita auto fit HOI dan Alt HAC untuk memberi ke tengah ya. Baik, kita akan membuat diagram vertikal. Data penjualan furnitur PT Maju Sejahtera 2025. Kita buka soalnya. Urutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Gunakan warna yang rapi, kan sudah ya. Urutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita gunakan ini saja, total bulan. Dari yang large to small. Gunakan warna yang rapi dan untuk dibaca, sudah beri judul grafik dan label data. Nah, untuk dari data vertikal ini, data produk yang paling dominan terjual itu kursi ya. Untuk membuktikannya, kita gunakan ini saja, zoom, kita tarik sampai bawah, enter, kita tarik sampai sini. Nah, untuk produk yang penjualannya tertinggi dan terendah. Untuk yang tertinggi itu kursi dan yang terendah itu sofa ya, selama 6 bulan. Jelaskan mengapa diagram batang cocok. Untuk diagram vertikal ini cocok digunakan dikarenakan terdapat beberapa kategori seperti kategori kursi, meja, lemari, dan sofa. Jadi akan membantu pembaca untuk mendapatkan informasi tentang penjualannya. Kita beri alt border, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk yang ini kita copy, untuk yang kedua kita insert, Ctrl A, kita insert ke diagram bertumpuk. Diagram bertumpuk ini kita ganti data penjualan saja. Untuk yang 2A, jelaskan bulan dengan total penjualan tertinggi. Nah, untuk penjualan bulan tertinggi itu
bulan 1 ya, bulan 1 itu atau bulan Juni. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Untuk penjualan itu ini dikarenakan ini kan datanya dari yang tertinggi ke yang terendah, maka penjualan tertinggi itu didapatkan di bulan Juni. Jelaskan produk yang paling dominan tiap bulan. Untuk produk yang paling dominan tiap bulan itu kursi ya, karena kan kursi itu menjadi salah satu produk dengan penjualan tertinggi dari bulan Januari berjumlah 120 hingga bulan Juni itu berjumlah 210. Paling tinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Untuk soal yang 2C, jelaskan fungsi stacked bar chart dalam analisis bisnis. Untuk stacked bar chart sendiri berfungsi untuk menampilkan total penjualan sekaligus komposisi kontribusi masing-masing produk dalam setiap bulan. Grafik ini membantu perusahaan melihat produk mana sih yang memberikan kontribusi terbesar dalam setiap bulan dari masing-masing produk tersebut. Untuk soal selanjutnya, kita membuat diagram batang horizontal. Kita copy, kita Alt HOI dan Alt HAC. Kita membuat diagram horizontal. Kita taruh sini saja. Kita beri nama data penjualan. Kita cek soal. Gunakan nama produk sebagai label. Untuk memberikan nama produk sebagai label, kita tambah ini data labelsnya, kita centang, kita pencet panah, more option. Ini kita centang terlebih dahulu. Data labels, kita ulangi, more option. Nah, untuk yang 0 ini kita hilangkan centangnya semua. Untuk yang ini more option, kita beri nama dan value-nya kita hilangkan. Kita beri value nama, series namanya dan value-nya dihilangkan. Untuk ini series nama dan value-nya dihilangkan. Series nama dan value-nya dihilangkan. Jika sudah, kita centang kembali. Kita kembali ke soal. Gunakan nama produk sebagai label. Sudah, urutkan nilai tertinggi ke terendah. Baik, dikarenakan data sudah urut sesuai dari yang tertinggi ke yang terendah, kita lanjut. Jelaskan perbedaan diagram horizontal dan diagram vertikal. Untuk diagram horizontal itu bulannya itu terletak pada kanan atau kiri, sedangkan untuk data vertikal itu bulannya itu terletak pada bawah dan nilainya itu terletak pada samping untuk yang vertikal. Sedangkan untuk yang horizontal itu untuk skor atau nilainya itu terletak pada bawah atau atas. Untuk yang horizontal juga datanya miring ya, atau ke horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal itu ke atas. Bilang ke atas. Baik, lanjut untuk
Jelaskan kapan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Diagram horizontal itu lebih efektif digunakan ketika nama kategori cukup panjang. Ketika nama kategori cukup panjang, terus untuk cocok digunakan juga untuk membandingkan banyak kategori sekaligus untuk menampilkan peringkat dari nilai tertinggi ke terendah. Untuk selanjutnya kita copy. Kita membuat pie chart, tampilkan persentase dan gunakan 4 kategori. Jumlah penjualan produk. Nah, ini kita gunakan data yang di sini ya, teman-teman. 960, 695, 550 dan 417. Kita kontrol A, Alt, HOI dan Alt HAC untuk mempersingkat waktu. Untuk yang di sini, ini kita blok. Wait. Untuk yang A, Alt HAC, Alt HAC. Untuk yang jumlah produk di sini kita blok. Kita ke sini, tabel predik. Kita ke totals. Kita totals. Dan ininya kita ganti menjadi persentase. Kita legalkan manual saja. Begini kita blok, kita insert, kita buat pie chart. Kita tambahkan label data. Sudah cukup jelas ya itu ya. Gunakan label yang jelas. Jelaskan produk dengan kontribusi terbesar. Untuk kontribusi terbesar yaitu produk kursi ya, sudah jelas. Untuk memperjelas informasi kita berikan nomor 4. Untuk 1 itu produk kursi dengan persentase 36,61%, dengan jumlah total penjualan selama 6 bulan itu 960 produk, yang paling mendominasi dari setiap produk lainnya. Jelaskan fungsi pie chart pada visualisasi data. Untuk fungsi pie chart itu menunjukkan proporsi atau persentase kontribusi dari setiap kategori terhadap total keseluruhan data. Contoh untuk menampilkan kategori ya, beberapa kategori dari keseluruhan data. Kita lanjut. Jelaskan kelebihan dan kekurangan pie chart. Untuk kelebihannya pie chart sendiri itu mungkin lebih mudah dipahami karena masing-masing kategori memiliki berbentuk persentase ya, dan memudahkan kontribusi memudahkan pembaca saat melihat seberapa besar sih kontribusi dari masing-masing produk. Dan pie chart ini cocoknya digunakan untuk kategori yang sedikit ya.
Dan untuk kekurangannya sendiri itu kurang efektif jika kategorinya masih terlalu banyak. Untuk kekurangan yang lainnya sulit digunakan untuk membandingkan nilai yang nilainya itu kecil, karena nanti akan terbentuk irisannya sangat kecil-kecil jika kategorinya banyak ya. Untuk selanjutnya, mohon maaf, kekurangan picture sudah. Kontrol copy, kita copy ke sheet 5. Oke. Untuk membuat, gunakan warna berbeda, beri garis sumbu. Ini kita buat insert grafik. Ini kita jadikan dari yang kecil ke yang terbesar ya. Untuk share title-nya itu kita ganti grafik penjualan furnitur PT Maju Sejahtera tahun 2025. Untuk soalnya beri judul dan label sumbu. Judul kan sudah ya, kita beri label. Kita lanjut. Jelaskan produk yang mengalami kenaikan paling signifikan. Untuk produk yang paling naik signifikan yaitu produk kursi ya. Karena kan kursi dari bulan Januari sudah terjual 120, itu pun sudah paling tertinggi dari produk lainnya, dan hingga bulan Juni terjual 210. Itu yang paling satu produk yang paling meningkat signifikan. Jelaskan apakah tren penjualan stabil atau fluktuatif. Untuk penjualannya dari keseluruhan produk itu sangat stabil ya, sangat stabil dan bahkan meningkat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kan dari grafiknya pun sudah terlihat tidak ada produk yang penjualannya menurun. Semuanya dari keseluruhan data kategori penjualan yang penjualannya itu sangat stabil dan meningkat. Jelaskan mengapa line chart cocok digunakan berbasis waktu. Untuk line chart sendiri itu cocok digunakan berbasis waktu karena menunjukkan perubahan dan perkembangan data dari satu periode ke periode berikutnya secara jelas. Dan grafik mungkin memudahkan pembaca ya, melihat tren pasar atau tren kenaikan atau tren penurunan dari suatu penjualan di bulan Januari hingga Juni. Dan line chart ini sangat efektif untuk membandingkan perkembangan beberapa produk sekaligus, mungkin dalam rentang waktu yang panjang, dalam rentang waktu yang pendek, bahkan hingga yang panjang. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.